Assalamualaikum minasan, konnichiwa. Kali ini bersama saya Zida Wahyudin akan membawakan tema manga dan anime. Sebenarnya apa sih manga dan anime itu? Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang apakah istilah manga dan anime, apa perbedaan keduanya, kemudian ragam genrenya, terus manfaat dan tujuan penciptaan manga dan anime. Manga adalah komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang sesuai dengan gaya yang dikembangkan di Jepang pada akhir abad ke-19. Manga adalah komik atau cerita dalam bahasa Jepang. Manga merupakan istilah komik dalam bahasa Jepang. Di luar Jepang, kata tersebut digunakan khusus untuk membicarakan tentang komik Jepang. Manga merupakan istilah lain dari cerita bergambar atau komik. Manga ini biasanya menceritakan tentang kebudayaan dan kehidupan masyarakat Jepang. Manga modern dapat didefinisikan sebagai komik yang sesuai dengan gaya Jepang yang sudah dikenal selama pertengahan 1900-an. Komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar, sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Selanjutnya adalah genre manga. Genre manga ini jika dilihat dari jenis pembacanya terbagi menjadi satu, kodomo, yakni manga yang khusus ditujukan untuk anak-anak, josei, manga yang khusus ditujukan untuk wanita dewasa, seinen, manga yang khusus untuk dewasa pria, shoujo, manga yang khusus ditujukan untuk perempuan remaja, shonen, manga yang khusus ditujukan untuk laki-laki remaja. Manga di Jepang sebenarnya tema dan genrenya itu bervariasi banyak, seperti laga, parodi, suspense, dewasa, olahraga, makanan, komedi, teka-teki, dan lain-lain. Usianya pun beragam untuk anak usia dini hingga orang tua. Pendidikan anak-anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Juga ada yang membahas tentang profesi, ibu rumah tangga, bisnismen, karyawan, salaryman, meido. Sehingga manga atau anime mempunyai kesamaan. Sebuah judul manga yang sukses dapat terbit hingga bertahun-tahun seperti Jojo no Kimyo na Bouken, Jojo Bizarre Adventure atau Misi Rahasia, Naruto, One Piece, dan lain-lain. Dragon Ball. Umumnya judul-judul manga yang sukses dapat diangkat untuk dijadikan animasi atau sekarang lebih dikenal dengan istilah anime. Contohnya adalah Naruto, Bleach, One Piece. Sehingga manga itu seni gambar, kemudian anime itu yang dianimasikan, dimunculkan pada media visual ya. Nah, sebenarnya anime itu apa sih? Anime to wa nanika? Anime wa animation. Animation wa raten go de reikon o imi suru. Anima ni yurei shite ori, seimei no nai ugoka nai mono ni inochi o ataete ugokasu koto imi suru. Jadi animation itu berasal dari bahasa Latin anima yang memiliki arti reikong. Reikong di sini adalah soulnya, jiwanya. Seimei no nai ugoka nai mono ni inochi o ataete ugokasu koto imi suru. Animation ini tadi berguna ketika dia bergerak. Sehingga film animasi atau biasa disingkat animasi adalah film yang merupakan
hasil dari pengolahan gambar tangan menjadi gambar yang bergerak. Pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian diputar sehingga muncul efek gambar bergerak. Animasi adalah istilah yang digunakan dalam video. Animation towa video yogo. Jadi bahasa yang digunakan dalam video, yaitu serangkaian gambar yang berbeda-beda bentuk dan gerakannya difoto atau disyuting pergerakan atau peradegan yang pada saat pemutarannya diatur sedemikian rupa sehingga serangkaian gambar tersebut kelihatan bergerak secara berkesinambungan. Ini bisa dipraktekkan dengan menggunakan video recorder maupun komputer graphics. Dari situ kita dapat melihat bahwasanya manga dan anime perbedaannya, manga itu awalnya gambar, kemudian anime divisualkan sehingga dari gambar tadi divisualisasikan menjadi animasi. Lalu tujuan kita belajar manga itu untuk apa? Tujuan manga dan anime itu diciptakan supaya tahu atau belajar tentang Jepang, seperti hurufnya. Membaca huruf itu juga bisa dipelajari pada anime tadi. Membaca tanpa arti, pilih manga yang mengandung furigana, membaca, menulis menggunakan kanji baru. Anda bisa melatihnya melalui anime. Juga kita bisa belajar kosakata dengan cara kosakata baru. Jadi Anda membaca anime, sebelahnya kemudian membuka kamus. Juga belajar onomatope dan huruf untuk menulis kosakata. Seperti contoh belajar huruf dan kosakata, ya. Himawari Kumi, Kuchi Beni, ada di krayon Shinchan misalnya. Belajar huruf, Anda juga bisa belajar huruf hiragana, kanji dalam anime. Belajar bahasa dalam manga, di dalam Doraemon, di dalam Dragon Ball, One Piece. Nah, manga itu juga untuk pengetahuan kejepangan atau bagaimana narasi Jepang tersebut dilukiskan oleh para mangaka. Kemudian bagaimana Jepang tersebut diilustrasikan dalam animasi. Seperti halnya pengetahuan tentang Jepang, seperti pegunungan, laut, iklim, cuaca, wilayah, dan lain sebagainya. Ada juga manga untuk pengetahuan alam Jepang, seperti Yamanobori Hajimeta. Ini ada komiknya juga. Kemudian manga untuk belajar keadaan Jepang, seperti sistem pendidikan, keluarga, interior rumah, makanan, pusat kota, tata kota, gedung-gedung, kemudian kendaraan, seperti itu. Biasanya Anda juga melihat gambaran gedung dalam manga. Kemudian ada wasitsu, tatami dalam manga. Kemudian pengetahuan tentang pendidikan seperti lingkungan sekolah, pelajaran, ekstrakurikuler, makan siang, membawa obento, dan lain sebagainya. Terus kemudian tampilan siswa sekolah dengan seragamnya itu juga diilustrasikan pada manga. Ketika divisualisasikan akan muncul gambar bergerak dengan tema siswa sekolah, misalnya Detektif Conan atau Chibi Maruko-chan. Itu biasanya mencerminkan siswa sekolah. Di dalam manga juga terdapat pengetahuan tentang orang Jepang, seperti karakter orang Jepang, etikanya, bagaimana mengucapkan salam, ojiki, meminta maaf, mengaku salah, diam, tidak menerima telepon di kendaraan. Kemudian juga pola kerja, tidak mengobrol,
hierarkis dan formal, terdapat juga pola makan dan lain sebagainya. Di manga dan maupun di anime juga muncul pengetahuan tentang pola hidup orang Jepang, pola makan, sarapan, makan siang dan makan malam, makan minum bersama keluarga, kolega dan tamu, kemudian pola hidup, jam tidur, bangun, kerja, makan dan lain sebagainya. Ini ada contoh kyushoku atau makan siang di sekolah. Kemudian pengetahuan tentang pakaian kimono misalnya. Ini juga ada. Manga untuk pengetahuan dunia kerja, pengetahuan teknologi, dunia kerja, bisnis, pengetahuan karakter umum orang Jepang, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia dilukiskan dalam kondisi bekerja dan lain sebagainya. Suasana kerja pun juga ada dalam manga. Bahkan sampai detail bagaimana dia berangkat dengan tergesa-gesa. Sehingga manga dan anime ini tadi memang dinarasikan untuk masyarakat Jepang sendiri dan untuk masyarakat global, bagaimana kita melihat dan mengetahui tentang masyarakat Jepang tersebut melalui anime maupun manga. Lalu mengapa manga dan anime tersebut dikreasikan atau diciptakan? Ya tentunya untuk seni. Lalu lebih luas lagi untuk mengetahui semangat zaman atau konteks pada saat manga diciptakan. Tentu penciptanya akan melukiskan konteks dalam manga tersebut tentang keadaan pada saat manga diciptakan, sehingga dari konteks tersebut kita dapat mengetahui manga tersebut muncul pada kondisi Jepang yang seperti apa. Di sisi lain, manga dan anime itu juga menjadi gambaran tentang Jepang. Bagaimana menarasikan budaya Jepang untuk orang Jepang dan untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara global. Di sini penciptaan di sini juga memunculkan gagasan akan masa Jepang. Contohnya, Jepang pada saat ini sedang mencetuskan Society 5.0, yakni a human-centered society dengan IoT, Internet of Things. Apa sih maksudnya Society 5.0? Di sini masyarakat yang terkoneksi, ya, masyarakat yang terkoneksi dengan teknologi yang berpusat pada manusia untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang cyber dan ruang fisik. Intinya, pada Society 5.0 ini teknologi itu mensupport kegiatan sehari-hari manusia dalam bermasyarakat. Ini juga muncul pada karakter Astro Boy dulu, pada karakter Doraemon yang mempermudah kehidupan manusia, masyarakat secara luas. Demikian kuliah kali ini terkait manga dan anime. Semoga bermanfaat dan kalian sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.